Strategi konservasi sumber daya hutan di kawasan hutan lindung Indonesia. Tantangan dan solusi. Konservasi hutan lindung di Indonesia merupakan isu penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Penelitian ini membahas strategi konservasi hutan lindung yang efektif, mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem hutan. Urgensi konservasi hutan di Indonesia. Yang pertama, manfaat hutan. Hutan lindung memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan air bersih, dan mencegah erosi tanah. Yang kedua, ancaman deforestasi. Deforestasi dan kerusakan hutan mengancam keanekaragaman hayati, kelestarian sumber daya air, dan perubahan iklim. Yang ketiga, pentingnya konservasi. Konservasi hutan lindung menjadi prioritas untuk melindungi ekosistem hutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dalam konservasi hutan lindung. Yang pertama, konversi lahan. Konversi lahan hutan menjadi perkebunan, pertanian, dan pemukiman mengancam kelestarian hutan. Yang kedua, penebangan ilegal. Penebangan pohon secara ilegal merusak ekosistem hutan dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran udara. Peran masyarakat dalam konservasi hutan. Yang pertama, pengetahuan lokal. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kearifan lokal tentang pengelolaan hutan yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi konservasi. Yang kedua, partisipasi aktif. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan reboisasi, penanaman pohon, dan patroli untuk mencegah aktivitas ilegal. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Program ekonomi berkelanjutan dapat mendorong masyarakat untuk melindungi hutan dan mendapatkan keuntungan dari hasil hutan. Peran pemerintah dalam konservasi hutan. Yang pertama, kebijakan. Penerapan peraturan dan kebijakan yang kuat untuk melindungi hutan lindung. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum terkait dengan kerusakan hutan. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan program rehabilitasi hutan dan pemulihan ekosistem hutan yang rusak. Kolaborasi multipihak untuk konservasi hutan. Yang pertama, kerjasama. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta penting untuk mencapai tujuan konservasi. Yang kedua, pembagian peran. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam strategi konservasi hutan. Yang ketiga, sinergi. Sinergi dan kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan efektivitas upaya konservasi hutan. Inovasi dalam pengelolaan hutan lindung. Pemantauan, penggunaan teknologi seperti drone dan sistem informasi geografis untuk memantau kondisi hutan secara real-time. Reboisasi, penerapan metode reboisasi yang inovatif seperti teknik penanaman pohon yang ramah lingkungan dan efisien. Ekowisata, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan. Adapun yang terakhir, simpulan dan saran kebijakan. Pentingnya kolaborasi. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi hutan. Yang kedua, inovasi teknologi. Penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan hutan lindung dapat meningkatkan efektivitas upaya konservasi. Dan yang terakhir, pengembangan ekonomi. Pengembangan program ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam konservasi hutan.